Oke, ketemu lagi ya untuk mata kuliah administrasi jaringan dan database. Eh, Kali ini kita masuk di pertemuan keempat ya. Kita di sini akan membicarakan tentang dasar-dasar SQL ya. Oke, untuk pertemuan keempat ya. Jadi setelah sebelumnya kita membahas tentang apa, beberapa ya materi ya tentang gambaran, tentang query analyzer ya itu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jadi di pertemuan keempat ya ini kita membahas dasar-dasar SQL. Sebelumnya nanti kita di pertemuan kelima dan ke database. Ini merupakan dasar dari SQL ya. Oke, langsung saja kita masuk di sini ya. Jadi bahasa SQL ini merupakan sarana dasar yang dibutuhkan untuk mengakses data di dalam database di bahasa SQL. Jadi menggunakan perintah-perintah atau struktur penulisan menggunakan istilahnya biasanya dikenal dengan transaksi SQL. Nah, menguasai SQL ini memang harus penting ya, atau di sini adalah langkah pertama dan terpenting ya dalam memahami database relasional. Jadi kita perlu menguasai bahasa SQL, terutama sintak-sintak yang paling dasar adalah perintah insert, update, dan delete ya, tiga itu. Nah, kalau selebihnya memang ada nanti perintah-perintah kondisional, misalkan ada misalkan perintah where, ada perintah like, macam itu. Jadi nanti di sini ada beberapa contoh-contohnya ya. Dan nanti mungkin akan. Nah, di dalam pembuatan ini ya, SQL di sini ada beberapa diantaranya adalah ini ya. Alter database, ini perintah alter ini untuk mengedit ya, edit atau mengubah. Kemudian create ya, dan nanti create kelas. Cuma nanti di sini tidak kita bahas semua ya. Nah, kalau ini dibahas semua ya apa namanya waktunya pasti tidak akan cukup ya. Paling nanti yang akan kita bahas di sini adalah create database, ya, index, prosedur, ya, tabel, tracker, ya, view. Nah ini, antaranya ini aja. Karena ini yang paling umum dan paling sering digunakan. Nah, selain create nanti juga ada alter, ada drop. Kalau drop ini menghapus. Drop menghapus. Nah, jenis-jenis deklarasi dari SQL ini ada dibagi ke dalam dua, yaitu DDL dan DML. Nah, di DDL itu Data Definition Language, sementara yang DML ini Manipulation Language ya. Jadi beda ini. Nanti antara DDL sama DML. Nah, yang DDL ini adalah definition language. Jadi dari bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan data dan objek dari sebuah database ya. DLL ya. Jadi kalau yang DLL biasanya ini di sini adalah create tabel, create index ya, alter tabel, kemudian drop tabel, drop index, ya, grant. Nah ini contohnya ini. Create tabel, membuat tabel. Ini merupakan bagian dari DDL, ya, Data Definition
language ya. Jadi harus bisa bisa dibedakan ya ini definition. Alter ini mengubah atau menyisipkan, ya. Create membuat, ya. Drop menghapus, ya. Grant ini memberikan izin akses kepada usernya. Dan izin aksesnya seperti apa itu nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah data manipulation language. Data manipulation language ini bagian dari SQL yang digunakan untuk memulihkan dan memanipulasi data. Artinya memanipulasi dan memulihkan data di sini ini hanya ada 3 ya. Ada insert, delete, dan update ya. Itu. Jadi hanya ada 3 itu saja perintahnya ya. Nah, perintah-perintah ini ya yang ada di dalam data manipulation language ya. Ini bertanggung jawab untuk melakukan query perubahan. Query perubahan. Beberapa perintah query-nya adalah ini di sini ya. Select, insert, delete, update, commit, rollback. Nah, ini merupakan data manipulation language ya. Dan select ini adalah perintah utama ya. Perintah utama yang digunakan untuk memilih data dari tabel ya, atau view. Select, bintang, from, sama database-nya, range ya. Mungkin nanti sedikit saya demokan juga ya. Kemudian insert ini menyisipkan baris dari tabel ya. Dan kemudian ada juga update ya. Ini mengubah dari isi atau field-nya. Nah, kemudian tipe-tipe data. Tipe-tipe data yang bisa masuk di sini diantaranya adalah ini integer, di sini ada bit, int, small int, decimal, small money, float, real, date time, ya ini. Jadi di sini, tipe data ini ada yang fix ya. Jadi kayak bit ini kalau kita masukkan ke dalam database itu nilainya fix, tidak bisa kita ubah ya. Gitu. Jadi di sini tidak bisa kita ubah, artinya tidak bisa diubah nilai tipe datanya ya. Gitu. Mungkin sambil saya sambil saya praktekkan ya, sambil saya tunjukkan. Maksudnya tidak bisa diubah itu yang mana itu ya. Ya. Sambil nunggu servernya ini aktif ya. Kemudian ada integer di sini. Ini juga sama nilainya. Small int, decimal, money. Date time ini juga tidak bisa dirubah. Ini defaultnya ini 8. Jadi nilai defaultnya itu sudah pasti. Ya. Kemudian ada juga yang lainnya, rupa-rupa kursor, timestamp ini ya. Karakter yang berupa string. Karakter ini juga kalau ini nilainya bisa diubah ya nanti karakter apa. Tapi ini nilai maksimalnya adalah ini 8000 byte. Unistring, nchar, nvarchar. Ini lebih kecil ya. 4000 ini 8000. Kemudian ada binary string. Ya. Ada image ya. Nah, ini tipe-tipe data. Nah, kenapa kalau kita perlu mengetahui ya tipe-tipe data ini? Karena tipe data ini sangat penting dalam menentukan database-nya. Jadi nanti kalau kita belajar besok ya di pertemuan besok itu kita masuk di pertemuan database ya. Itu membuat database. Nah, membuat database itu tidak hanya sekedar membuat database saja ya. Pernah saya juga menjumpai membuat database isinya semua karakter semua, ya bisa. Tapi tidak bisa diolah ya. Nah, ini saya tunjukkan yang tadi
ada nilai-nilai yang fix yang tidak bisa kita ubah. Jadi nilainya memang harus itu. Nah, jadi tidak boleh diubah dengan yang lain. Nah, contohnya ini, saya coba ya sembarang di sini. Ini buat tabel, nah, saya di sini buat new tabel. Nah, jadi di sini, misalkan di sini saya buat tipe datanya, misalkan di sini adalah yang tadi bit. Maka di sini nilainya adalah 1 pasti. Ini dan ini tidak bisa diubah. Nilainya 1. Ini nilainya 1. Kemudian ada lagi yang nilainya fix itu integer. Integer. Di sini 4 ya. Jadi diubah-ubah tidak bisa di sini. Kemudian date time. Date time ini 8. Ini juga kita ubah tidak bisa. Ya. Tapi kalau yang lain, misalkan karakter, nah, karakter ini masih bisa ya, kita ubah. Ini maksimal 8.000 ya. Maksimal 8.000. Bisa ya, ini karakter. Kemudian apalagi ini ya bisa. Jadi desimal ini juga fix ya, tidak bisa. Jadi ini ada beberapa yang sifatnya fix, ada yang tidak. Nah ini pada saat kita menentukan ini nanti akan juga mempengaruhi ini tipe datanya dan jenis datanya itu. Kita bisa buat ini semuanya dibuat, misalkan ini nomor, ya, nomor, nama, ya. Semuanya menggunakan karakter semua boleh, bisa. Tapi ya itu, nanti kalau pada saat kita, misalkan harga atau apa, itu kita mau mengolah itu tidak bisa. Nah ini perlunya nanti kita mengetahui tipe-tipe data, ya. Ini nanti lebih prakteknya ya, itu di apa namanya pertemuan 5 besok ya, tentang database, ya. Cara membuat database. Nah, ini tipe data. Kemudian ekspresi dan operator, ini juga sama. Operator ini bertindak berdasarkan operan atau elemen yang dianalisa oleh operator. Ada 2 jenis ya, yang bentuknya unary dan binary ya. Ada yang unary, ada yang binary. Ya. Nah ini contohnya ini operator. Ya. Jadi urutan ekspresi operator ini. Jadi urutannya adalah dari ini. Plus ya, istilahnya penjumlahan ya, penjumlahan, kemudian perkalian, ya, pembagian, ya, pembagian ini termasuk ini modulus, ya, kemudian oh ini positif dulu deh, ini positif dulu. Jadi kalau misalkan ada yang menghitung, kita yang diutamakan adalah positif dulu, negatif belakangan, ya. Jadi ini urutannya adalah ini, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Ini urutannya. Jadi perkalian dulu, ya, kemudian pembagian, kemudian penjumlahan, dan pengurangan. Jadi kalau kita menggunakan kalkulator, ya, tapi kalkulatornya yang belum tidak memiliki urutan dalam kurung kayak gitu, biasanya itu ya langsung logiknya langsung urut ini. Ya. Tapi kalau di Excel dia otomatis sudah ya bisa. Ya, di Excel tidak bisa ya. Jadi kalau misalkan saya contohkan di Excel ya, contohnya di Excel itu misalkan saya contoh buat gini. Contohnya gini. Misalkan di sini ada 5 tambah 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya di sini akan membuat rumus, di sini saya akan
melakukan perkalian dulu, ya. Dan di sini nanti perkalian, kemudian di sini nanti ada pembagian. Ini adalah pembagian, saya buat ini. Kemudian setelah itu penjumlahan, ya. Saya buat penjumlahan. Kemudian setelah itu terakhir adalah pengurangan. Nah, saya akan coba buat ini, kan. Jadi ini 5 kali 5 ya, 5 kali 5 ya. Kalau misalkan saya hitung, nah, ini 5 kali 5, sorry. Kemudian dibagi 5, bagi 5, kemudian dijumlah 5, kemudian dikurangi 5. Oh, depannya harusnya ada sama dengan dulu. Ya, ini. Hasilnya 5. Ya. Tapi sementara kalau misalkan saya balik, ya, saya balik ya, urutannya saya balik dari belakang, 5 dikurangi sama dengan 5 dikurangi 5 tambah 5 dibagi 5 kali 5. Hasilnya juga 5. Ya. Nah, mestinya di sini kan karena tidak ada kurungnya ya. Ini karena tidak ada kurungnya. Tapi kalau ini kurungnya dijalankan ini, jadi ini dalam kurung 5 kali 5, 5 kali 5 dibagi 5, ya 5 ya. Kemudian ditambah 5 dikurangi 5, ketemunya 5. Gitu, sama ya. Baik menggunakan kurung maupun tidak. Ya, gitu. Jadi hasilnya ini. Tapi kalau misalkan ini di sini saya beda ya, misalkan ini saya buat angka 1, ini 2, 3, 4. Nah, ya hasilnya minus. Ini juga sama, misalkan. Nah, ini dibuat ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya lebih tinggi ya. Nah, ini karena kita apa ya, ngitungnya dari belakang dan dari depan. Dari belakang ini dia ngitungnya murni dari belakang, harusnya kan mengikuti aritmetikanya ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita hitung menggunakan kalkulator, ini, menggunakan kalkulator, ini menggunakan kalkulator, misalkan ini ya, ini berarti kan kalau dari sini berarti kan 1 dikurangi 2 ditambah 3 dibagi 4 dikali 5. Hasilnya gini. Ya. Tapi beda kalau kita misalkan yang ini, yang satunya ya. Coba, ini benar ya. Saya hapus dulu. Ini ya, misalkan yang ini tadi 1 dikali 2 bagi 3 ya. Kemudian ditambah 4 dikurangi 5. Nah, kemudian 0,3. Tapi kalau yang menggunakan yang ini tadi, misalkan 5 kali 5 dibagi 5 ditambah 5 dikurangi 5 sama dengan 5. Tapi beda kalau kita menggunakan kalkulator yang standar. 5 kali 5 bagi
5 tambah 5 kurangi 5. Sama ya. Tapi di sini dia langsung gini, tapi kalau yang menggunakan kalkulator sains tadi di sini ada hitungannya ya, ada formulanya. Tapi walaupun ini ditulis seperti ini, dia di sini menggunakan ini algoritma ini ya, menggunakan algoritma ini. Kalau kita tidak menggunakan kurung, kalau kita menggunakan kurung ya berarti yang di dalam kurung akan diproses dulu. Ya. Jadi di dalam perhitungan ini juga perlu ya, kalau misalnya kita mau menjumlahkan atau mengalihkan, ya kalau bisa ya dikurung dulu. Ini mau dibagi dulu atau kalau enggak maka dia akan mengikuti aturan ini. Akan mengikuti aturannya. Jadi kurung itu perlu ya. Kemudian nanti ada tanda sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar, sama dengan, lebih kecil, sama dengan ya. West or ya. Nah, ini ya urutannya di sini. Urutan aritmetikanya ya. Kalian pembagian ini malah perkalian pembagian pengurangan penjumlahan. Kemudian operator-operator yang lain ya, ini penggabungan, di sini nanti penggabungan, perbandingan ini juga ya, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak kurang dari, tidak lebih dari, ya, tidak sama dengan. Jadi ini kebalikannya ya. Jadi kalau ini mungkin sama dengan ini tidak lebih dari, ini berarti nah ini kebalikannya dengan ini. Jadi ini adalah perbandingan untuk membandingkan. Kemudian operator logik ini ada not, and, or, between, like. Ya. Jadi ini nilainya di sini membalikkan nilai. Not, and itu berarti benar apabila keduanya benar. Ini mungkin lebih detail Anda sudah mempelajari di logika matematika ya, atau di matematika dasar, atau mungkin di algoritma dan pemrograman gitu. Kemudian ada operator bitwise and ya, bitwise or, exclusive or ya, ada unary yang positif, negatif. Nah, semuanya itu nanti akan masuk ke dalam perintah ini, perintah select. Ya. Jadi nanti di sini akan masuk di sini. Ini kebetulan di sini masuk semua ya. Tapi tidak semuanya ini nanti akan digunakan enggak ya, tergantung nanti mana yang akan dipakai. Tapi perintah select ini bisa diikuti oleh sekian banyak perintah ini di belakangnya. Select all, select distinct, ya, tampilkan persen, ya, tampilkan group by, with, compute. Nah, jadi depannya ini. Contohnya ini. Nah, kemudian perintah select. Select di sini ada distinct ini. Ini mengembalikan hanya sebuah salinan. Ini distinct itu kayak membuang nilai-nilai yang sama, yang sejenis. Nah, kemudian ada where, ini menyaring ya. Where di mana. Ya, jadi klausanya itu. Ya. Group by ini mengelompokkan baris-baris berdasarkan dari tipe ekspresinya apa. Having ini menyaring baris yang dihasilkan dari ekspresi, jadi nilainya yang benar saja. Biasanya digunakan bersama dengan ini group by. Ya, kemudian order by, ini juga mengurutkan order by. Ini by defaultnya adalah ascending. Ya. Tapi kalau kalau group by gitu langsung otomatis ascending. Tapi kalau misalkan kita group by descending ya dia nanti descending, kebalikannya. Compute ini menampilkan nilai hasil atau menghitung ya, klausa compute akan menghitung daftar yang di query, hasil dari query. Kemudian ada union, ini menampilkan baris eksklusif ya. Union. Ada
union all minus ya. Nah, ini contoh perintahnya ya, select. Nah, ya kalau misalkan saya apa namanya praktekkan ya di sini perintahnya di sini menggunakan perintah select ya. Nah, ini ya. Mungkin kalau di sini saya ambil dari jadi di sini menggunakannya query ya. Menggunakannya query aja. Jadi dari tabel ini tabelnya adalah tabelnya menggunakan tabel apa ini? Ini dia menggunakan tabel pub mungkin ya. Pub ya. Coba select bintang from titles. Ya, ini cari. Nah, betul ya. Berarti dari pub. Jadi di sini kita bisa menulis seperti itu. Kalau misalnya kita mau tampilkan lagi di sini juga ini select left. Nah, left ini berarti kan kita mengambil left dari title-nya. Ini kalau di sini ini kan banyak sekali nih panjang. Tapi kalau ini kita ambil left berarti kita ambil di sini hanya 20 karakter saja. Kemudian di sini ada perkalian ya. Perkalian. Jadi total ini hasil dari perkalian YTD sales dikalikan price. Ini dikalikan ini hasilnya ini. Jadi ini menampilkan seperti ini. Dan ada lagi nanti yang apa namanya di sini membagi juga bisa. Jadi di sini aritmetikanya bisa di sini. Ya, seperti ini ya. Ini kalau tadi yang saya jalankan adalah yang ini. Kalau yang ini nanti akan memunculkan seperti ini. Akan ditambahi lagi as total itu di sales price. Cuman kalau ini tadi hanya sampai ke sini aja. Royaltinya enggak. Nah, royalti di sini nanti bisa tambahan ini YTD sales kalikan price kalikan royalti dibagi 100. Jadi nanti akan muncul. Kemudian kondisi where ini ya, where select tipe from komputer. Nah ini juga sama where penggunaan where tipe populer di sini ya. Kalau misalnya kita menggunakan kondisi where, jadi kalau misalnya kita praktekkan di sini, saya tulis di sini, select title, kemudian type from titles, kemudian where type sama dengan popular com. Nah, seperti ini. Ingat ya, kemarin ya, kalau kita mau menjalankan ini tidak bisa jalankan semua. Kalau jalankan semua, dia akan menjalankan bertingkat seperti ini nanti. Bertingkat ini. Kita harus menjalankannya, ini kita blok. Ya, maka dia akan muncul ini. Ya, di sini dia akan menampilkan di mana ini popular where tipe sama dengan popular. Oke, hasilnya akan seperti ini. Kemudian di sini tipe sum menjumlahkan ya, select tipe sum ini. Ini juga di sini dia contoh ya. Ini nanti di pertemuan yang apa namanya
eh, pertemuan yang selanjutnya ya di bagian ini nanti akan lebih contoh-contohnya ya ini bagian ya mungkin di sini ya Q ya atau mungkin di dalam prosedur. Nah, ini penggunaan sum misalkan di sini ya select type sum itu di sales. Kalau misalkan kita jadi ini yang dijumlah adalah YTD salesnya ya. Yang dijumlah adalah YTD salesnya. Kan di sini select type koma sum YTD sales total. As ini adalah mengganti ya alias ya from titles. Salah from titles ya. Kemudian di sini kalau ini dijalankan saja tidak mau ya dia tidak akan error karena butuh di grup ya di grup by title type ya. Mungkin kalau ini aja mungkin sudah bisa jalan. Kemudian kalau mau dipertegas lagi ya di sini order by type. Dan di sini order ini dia akan mengurutkan by ascending. Ya. Dia akan diurutkan by ascending. Tapi kalau di sini kita tambahkan descending, maka dia di sini akan urut ini kebalikannya. Jadi tanpa ini dia by defaultnya adalah ascending. Jadi di sini dia sudah urutnya adalah ascending. Ini di sini urutnya ini. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita menampilkan where like P. Nah, berarti di sini adalah yang depannya adalah P popular ya. Dan nanti di sini order by jadi diurutkan ya, diorder ya berdasarkan tipe dan YTD sales ya, tipe dan YTD sales. Jadi dikelompokkan yang pertama pengelompokannya berdasarkan tipenya, kemudian setelah itu adalah berdasarkan YTD salesnya, urutannya ya, ordernya. Ya, kalau yang tadi kan di sini ordernya kan satu ya, type. Nah, kalau di sini nanti diurutkan, yang pertama adalah dikelompokkan berdasarkan tipenya, yang kedua adalah salesnya. Tapi di sini yang like P, ya, yang hanya P saja. Ya, kalau misalkan kita tidak memunculkan yang P ya bisa nanti. Ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba kita taruh bawahnya lagi aja ya. Ini sebetulnya saya di sini sudah ada ya. Saya tinggal manggil-manggil saja. Jadi ini. Yang lebih tertata ada. Nah, jadi ini yang pertama tadi saya taruh garis ini supaya tahu ya bedanya. Dan ini yang dua tadi, ini yang tadi coba. Nah, jadi ini. Jadi di sini like P. Ini kalau saya jalankan ini dia akan muncul seperti ini. Jadi dia akan dikelompokkan ini. Jadi hanya ada berapa nih? Dua ya. Ada dua. Satu popular.com, yang satu psikologi. Tapi kalau ini P-nya ini tidak saya munculkan, di sini saya hapus ya. Nah, maka di sini akan dimunculkan semua ya. Ini bisnis kelompokkan ya.
ada Moodcook, ada Popularcom, ada psikologi, ada Threadbook, kemudian ada Undecided ya. Jadi ada ini. Karena di sini tadi kategorikan bahwa di sini hanya yang depannya P saja, makanya ada 2 ya. Bisnis tidak akan muncul di sini. Ya, dia akan dikumpulkan kemudian di compute sum. Jadi masing-masing ini akan dijumlah. Yang ini hasilnya dijumlah. Hasilnya ini jumlahkan. Nah, ini hasilnya ini. Ini hasil penjumlahannya. Kemudian yang ini adalah hasil penjumlahan yang atas tadi. Karena tidak nyambung ya. Kemudian beberapa fungsi ini juga ya. Cosname ini berarti di sini ada penggunaan upper sama lower. Upper sama lower. Jadi nanti di sini akan hurufnya besar semua sama kecil semua. Ini sama seperti kalau kita di Excel ya. Excel itu bisa. Kita akan menggunakan di sini upper ada lower. Yang akan muncul di sini upper hurufnya besar semua, hanya mengkonversi, merubah ini ke besar semua, ini menjadi ke kecil semua. Jadi dia bisa mengubah itu. Kemudian selanjutnya di sini ada ini. Ya, kalau ini tadi ada mean ya, average ya, ada rata-rata, average, kemudian ada count ya, ini juga sama ya. Kalau misalkan ini kita gunakan ini ada average ya. Jadi kita misalkan di sini, ya, kebetulan di sini belum ada ini. Saya coba di sini select bintang from titles ya. Ini maka dia akan memunculkan semua. Oh, ini titles ini berarti ini ada di ini database-nya salah. Database-nya bukan pub. Ini titles not win. Select count bintang from titles. Titles ini ya benar ya di pub ya. Oh, tulisannya salah. Titles. Nah, ini ada 18. Jadi di sini menghitung ya, menghitung. Kemudian ada juga nanti di sini ya. Ini kalau ini kan menghitung average ya. Ya. DD sales. DTD sales. Ya, jadi di sini ya ada ini. Tapi di sini masih kolom name-nya kosong ya. Ini bisa dikasih nama di sini as, misalkan rata-rata ya. Kemudian yang sini as maksimum. Ini as min. Mbak mau enggak? Jadi akan muncul seperti ini. Ya, rata. Count. Ya, ini average, min, max ya. Rumus-rumus yang tadi. Kemudian ada juga misalkan count. Ini kalau ini count sama seperti tadi ya. Kalau tadi kan yang ini kan count-nya count bintang semua ya. Kalau ini yang count adalah advance-nya saja.
yang di count advance-nya saja. Salah juga tulis. Petals ya. Nah, 16 ya. Kemudian distinct juga ya. Kalau distinct ini hanya menghitung tapi yang sudah yang sama-sama sudah tidak dimunculkan lagi ya. Salah. Ya, jadi hanya ada 5 royalti ya. Jadi kalau kita kita bandingkan Ctrl V, distinct-nya kita buang, ya, kita jalankan. Nah, di sini ada 16, ini ada 5, ya. Tapi kalau misalnya kita tampilkan like royalti ya, royalti from titles. Kita bandingkan, kita lihat isinya. Nah, ini akan kelihatan. Ya, di sini akan kelihatan. Di sini jumlah kolomnya ada 16 ya. Ini kalau kita hitung di sini ada 16 rekod ya, 16 rekod. Nah, setelah kita distinct di sini hasilnya hanya 5. Berarti kan ini ya kalau kita hitung berarti kan di sini ada yang sama ya, 10. Ini 10 berarti 1 ya. Kemudian 12, ini 2. Kemudian habis 12 adalah 16 dulu, jadi 3 ya. Kemudian 24 berarti 4 ya tadi. Kemudian 0 berarti 5. Nah, berarti jumlahnya ada 5. Jadi ini distinct itu adalah menghitung angka-angka, tapi tidak termasuk yang sama. Jadi ini 10-nya ada berapa? Nah, 10 berarti 1 dikut 1, terus 24, 12. Jadi dia melesatkan. Oke, kemudian perintah create tabel ini juga berfungsi untuk membuat tabel ya di sini. Nah, ini sudah masuk ke create tabel, ini sudah masuk ke nanti masuk di pertemuan ke selanjutnya ya. Ini. Jadi kita di sini hanya sampai ke ini aja. Ini nanti masuk di pertemuan ke depan ya. Jadi kita di sini hanya belajar tentang ini. Sebenarnya intinya kita di sini belajar di ini aja. Di operator-operator ini aja. Nah, sementara yang tadi sudah masuk ke membuat tabel ya. Nanti kita bahas lebih lanjut nanti di pertemuan selanjutnya ya di fungsi membuat tabel atau create tabel. Oke, mungkin untuk pertemuan ini tentang dasar-dasar SQL ya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita nanti akan bicara tentang database ya. Setelah itu nanti baru kita bicara tentang tabel. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa komen di chat di Siakat atau bisa juga lewat WA ya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat beraktivitas, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.